Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saibah rahimakumullah. Bumi yang ditempati manusia memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi, dan 70% di antaranya adalah lautan. Sedangkan luas daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, manusia telah 90% menjelajahi daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8%. Maka, masih banyak tempat yang masih belum terjamah oleh manusia. Beberapa tempat misterius juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Hingga saat ini, tempat-tempat misterius tersebut belum diketahui keberadaannya secara pasti. Lantas, apa saja tempat-tempat misterius tersebut? Yang pertama adalah Pulau Dajjal. Disebutkan, jika Dajjal telah muncul, maka itulah salah satu tanda-tanda kiamat kubro sudah dekat. Dajjal dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh Al-Jassasah, seekor hewan yang bisa bicara. Namun, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dijelaskan secara rinci di mana lokasi pulau tempat dikurungnya Dajjal tersebut. Hanya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu an. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasah. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an. Khurasah sendiri merupakan salah satu daerah yang terletak di Iran. Saat ini, Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi. Namun, dahulu Khurasan merupakan suatu wilayah yang meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di pulau Socotra ini. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Dajjal bertempat di segitiga Bermuda, dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana pulau Dajjal ini. Yang kedua, Ainul Hayat. Dijelaskan bahwa Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air. Dan jika airnya diminum, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, Nabi Khidir alaihi salam. Terdapat sebuah riwayat dari At-Salabi Imam Ali yang menjelaskan bahwa suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun menjawab bahwa ada malaikat yang sejak dia diciptakan dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Zulkarnain yang mendengar perkataan malaikat itu, dia menjadi tertarik sebab Raja Zulkarnain ingin hidup abadi agar bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam beserta pasukannya mencari telaga tersebut.
Akhirnya ditemukanlah sebuah telaga di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebagai sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari, melainkan gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam, sedangkan Zulkarnain tidak meminumnya. Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam sudah wafat. Yang ketiga, tembok besi. Tembok besi atau Zulkarnain merupakan tembok yang disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Tembok besi ini dibuat oleh Raja Zulkarnain yang digunakan untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Saat dunia ada di ambang kiamat, tembok ini akan runtuh, serta kaum yang ada di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Dijelaskan pula, kaum yang dimaksud jumlahnya sangat banyak. Apabila ada satu manusia, maka jumlah Ya'juj dan Ma'juj ada 999. Yang keempat, Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Tempat misterius selanjutnya adalah sebuah gunung, yaitu Gunung Qaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam kembali bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan Gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan bahwa Gunung Qaf merupakan induk dari semua gunung yang ada di dunia. Terdapat beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf ini. Di antaranya, Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Ada yang berpendapat bahwa letaknya berada di antara Yordania dan Arab Saudi. Pendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan pula bahwa Gunung Qaf ini dihuni oleh Rijalul Ghaib atau wali Allah yang jumlahnya 70 orang karena ingin menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pendapat yang mengatakan bahwa di dekat Gunung Qaf ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Qadar, tempat bertemunya arus sungai dan laut. Dan pulau tersebut dihuni oleh Nabi Khidir alaihissalam. Yang kelima, Istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam atau Raja Sulaiman merupakan orang terkaya pada masanya. Dalam Al-Quran Surah Shad ayat ke-35 disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surah As-Sad ayat 35. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 44. Dikatakan kepadanya, "Balqis, masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia, Balqis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapnya penutup kedua betisnya. Dia, Sulaiman, berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia, Balqis, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Saking luar biasanya istana kerajaan Nabi Sulaiman, sampai ternukil dalam beberapa ayat dalam Al-Quran.
Para ahli sejarah mengatakan bahwa istana Nabi Sulaiman alaihi salam yang megah dibangun oleh bangsa manusia dan jin. Oleh karena itu, istana kerajaan Nabi Sulaiman sangatlah istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan bangunan modern pada saat ini. Istana Nabi Sulaiman disebut juga dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Sesuai dengan literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman sudah runtuh dan hanya menyisakan tembok sebelah baratnya. Orang Yahudi menamakan bangunan tersebut Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Sobat Saiba rahimakumullah, ketika membahas soal gunung terbesar, Everest adalah nama yang bakal langsung disebut. Tapi menurut sebuah riwayat, Jabal Khawf lah gunung yang paling besar di muka bumi ini. Sebagai gambaran soal besarnya Gunung Khawf, gunung-gunung yang ada sekarang seolah hanya sebagai uratnya saja. Bisa dibayangkan, jika uratnya saja sebesar gunung-gunung yang nampak di bumi, maka Gunung Khawf sendiri tentu sangatlah besar. Tak heran Jabal Khawf disebut sebagai induknya para gunung di muka bumi. Sejarah dan misteri Jabal Khawf kerap menjadi pembahasan yang cukup menarik. Dalam Islam, Jabal Khawf digambarkan sebagai gunung misterius yang masih belum diketahui keberadaannya hingga hari ini. Disebut dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran, sejak berabad-abad lalu, Jabal Khawf masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam khazanah Islam. Lantas, di mana letak Gunung Khawf? Benarkah Gunung Khawf tersembunyi di Indonesia? Sebagai seorang mukmin, kita diwajibkan percaya akan hal-hal gaib seperti surga dan neraka. Di dunia ini, banyak mengandung perkara gaib seperti contoh gunung yang bernama Khawf ini. Sebagaimana dalam surah Al-Khawf ayat 1, Khawf demi Al-Quran yang mulia. Menurut apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, adalah nama sebuah gunung. Riwayat ini bersumber dari cerita-cerita kaum Bani Israel, lalu diambil oleh sebagian ulama karena adanya pembolehan mengambil riwayat dari mereka menyangkut hal-hal yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat pula didustakan. Dalam kitab tafsir As-Sawi adalah satu gunung yang mengitari luasnya bumi. Jabal Khawf terbuat dari zamrud hijau yang menyebabkan langit berwarna hijau. Gunung ini gaib, dengan artian tidak bisa dilihat orang awam. Hanya orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Diceritakan bahwa Raja Zulkarnain pernah bertemu dengan Gunung Khawf. Pertemuan itu membuat Raja Zulkarnain ingin mengetahui banyak tentang rahasia Allah. Siapa Anda? Sapa Zulkarnain. Aku adalah Khawf. Jawab Khawf. Gunung apa yang ada di sekitarmu? Adalah bukit. Tidak ada kota di dalamnya selain perbukitan. Jika Allah hendak menggoncangkan bukit itu, maka Allah memerintahkan untuk menggoyangkan badanku. Seketika, bukit juga ikut goncang, dan bumi juga ikut goncang. Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim Altai, Jabal Khawf dikatakan tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau. Keindahan Jabal Khawf yang terbentuk dari susunan batu permata cantik ini. Selain itu, sebuah literatur Arab juga sempat membahas jika Jabal Khawf adalah pegunungan tertinggi yang diciptakan Allah sebagai paku berdirinya bumi dan merupakan induk dari gunung-gunung yang ada di bumi. Jabal Khawf dikatakan tidak berdiri sendiri, bahkan terdiri dari gunung yang mengelilingi bumi,
yang mana gunung-gunung yang ada di muka bumi bisa dikatakan sebagai akar dari Jabal Khawf itu sendiri. Sebagai tempat misterius, Jabal Khawf kabarnya dihuni oleh sosok malaikat dengan wujud besar dan kuat. Sebagai gunung purba, Jabal Khawf melambangkan gunung kosmik di mana alam dan supranatural. Menurut Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim yang lebih dikenal sebagai Gus Baha, keberadaan Jabal Khawf banyak dijelaskan dalam kitab-kitab klasik. Selain itu, Gus Baha juga menyebutkan bahwa ketika Allah ingin menggoyangkan salah satu gunung, maka cukup induknya saja, yakni Jabal Khawf. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh menarik satu pemicu. Ternyata Allah itu tidak perlu menginstruksikan gunung terkait, cukup menginstruksikan induk gunung saja, yakni Jabal Khawf. Di mana letak Jabal Khawf? Meski sering digambarkan dalam literatur, lokasi pasti Jabal Khawf tetap saja menjadi sebuah misteri. Beberapa sumber mengaitkannya dengan pegunungan di Asia Tengah seperti pegunungan Pamir dan Himalaya. Namun literatur klasik Islam, Jabal Khawf sering digambarkan berada di timur atau timur Laut Arab. Mengacu pada mitologi Persia dan Arab, pendapat lain menyatakan bahwa Jabal Khawf berada di belakang tembok es Antartika, versi penganut bumi datar. Menurut mereka, Jabal Khawf hanya masuk akal bila buminya berupa hamparan luas. Bumi bagai taman yang dikelilingi oleh pagar berupa Gunung Khawf. Dari banyaknya teori, sayangnya mereka lupa bahwa jika berbicara tentang gunung, maka tidak dapat dipisahkan dengan Indonesia. Mungkinkah Jabal Khawf terletak di Indonesia? Sebagai negara dengan aktivitas gunung api paling tinggi, Indonesia menjadi rumah bagi 127 gunung api. Alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api adalah karena wilayahnya terletak di zona Ring of Fire. Ring of Fire ini terbentang sejauh 40.000 km di berbagai negara di sepanjang Samudra Pasifik. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 4 benturan lempeng tektonik yang membuatnya banyak ditumbuhi gunung api. Jabal Khawf disebut sebagai induk gunung. Istilah induk segala gunung juga populer dalam tradisi masyarakat Nusantara yang menyatakan pernah ada gunung purba yang menjadi induk segala gunung, yaitu Gunung Sunda. Gunung Sunda purba dulu dikenal dengan nama Gunung Chuda, yang dalam bahasa Sanskerta berarti putih. Dinamai Gunung Chuda karena konon katanya puncak dari gunung selalu tertutup es atau salju, sehingga ada beberapa pengembara yang berasal dari India dapat melihat Gunung Chuda dengan jelas. Akibat pelafasan penduduk lokal, kata Chuda pun bergeser menjadi Sunda. Ciri-ciri Jabal Khawf yang dikatakan hijau seperti zamrud mungkin saja sebuah metafor yang menjelaskan bahwa Jabal Khawf dikelilingi alam yang subur. Kondisi tersebut sangat cocok dengan Indonesia yang juga dijuluki sebagai zamrud Khatulistiwa. Chuda yang berarti putih oleh masyarakat lokal dimaknai sebagai tempat suci yang dihuni para makhluk suci, tidak kasat mata, seperti legenda para penghuni Gunung Khawf. Bagaimana dengan riwayat yang mengatakan bahwa Jabal Khawf tersembunyi dari pandangan mata? Ternyata selain gunung api di darat, Indonesia juga memiliki gunung api di bawah laut. Gunung api bawah laut ini tidak terlihat kasat mata di permukaan dan tersembunyi jauh di dasar laut atau samudra. Tak heran, Indonesia disebut sebagai pusat vulkanisme dunia. Ketika terjadi aktivitas vulkanik di wilayah Indonesia, maka dapat berpengaruh ke seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab.